Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Lentera CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kami akan memberikan pendalaman materi tentang soal-soal yang sering keluar di tes PPG, dan kali ini akan dibahas tentang pedagogik ya, tentang penerapan di guru sekolah dasar. Tes substantif di PPG Prajab tahun 2022 ini, kami insya Allah akan mengupdate soal-soal yang diprediksi akan keluar di tes substantif. Jadi teman-teman bisa belajar dan bisa ditulis di buku khususnya sehingga teman-teman bisa belajar dengan baik. Oke, kita lanjut di soal nomor pertama atau nomor 1. Memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian termasuk ke dalam karakteristik materi yang sesuai dalam penerapan model pembelajaran apa. Di sini teman-teman untuk menghemat waktu, teman-teman bisa mendelete jawaban-jawaban opsi yang memang itu tidak penting atau tidak berkaitan dengan soal. Misalkan di sini kan soal meminta untuk mencari model pembelajaran yang tepat dengan kondisi yang telah dipaparkan di soal. Memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan. Ini kata dasarnya kan teman-teman ya, pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, dan sampai evaluasi. Berarti kan dia menghasilkan sebuah produk. Produknya ini akan ditempuh oleh waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalkan waktu cukup lama menghasilkan produk, berarti dia termasuk ke dalam project based learning teman-teman. Oke, kalau misalkan problem based learning, ini biasanya tuh dihadirkan sebuah masalah terlebih dahulu. Oke, kayak misalkan dihadirkan gambar tumpukan sampah yang menggunung di pinggiran jalan, seperti itu misalkan. Nah, kalau misalkan cooperative learning itu tentang berdiskusi dengan teman yang lainnya gitu. Kemudian kalau discover learning itu adalah menemukan jawabannya sendiri, misalkan mengidentifikasi lilin yang menyala yang tadinya ketinggian lilinnya 20 cm, kenapa menjadi lilin itu mencair dan menjadi lebih kecil dan menjadi 5 atau 10 cm. Nah, itu discover learning. Jadi soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah project based learning ya teman-teman ya. Nah, kita bisa membahas di jawaban di bawah ini. Seperti yang sudah diuraikan bahwa model project based learning merupakan model pembelajaran yang lebih menekan pada keterampilan proses sains yang berkaitan dengan kehidupan nyata sehari-hari sehingga karakteristik materi sesuai dengan penerapan model based learning. Nah, cirinya itu memiliki kompetensi dasar yang lebih menekan pada aspek keterampilan, pengetahuan, dan tingkat penerapan, analisis, sampai dengan evaluasi. Sehingga project based learning ini menghasilkan sebuah produk ya teman-teman ya. Cirinya project based learning adalah menghasilkan sebuah produk. Kemudian yang kedua adalah memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Oke, nomor 1 sudah jelas ya teman-teman ya. Jawabannya adalah project based learning. Nah, kemudian nomor 2, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan memotivasi peserta didik terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang dipilih adalah salah satu tahap dari model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Pada tahap mana nih teman-teman ya? Apakah tahap mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, orientasi peserta didik kepada masalah, atau mengembangkan penyajian hasil karya? Langkah-langkah atau sintak daripada problem based learning teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini ada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Pada langkah orientasi peserta didik pada masalah, aktivitas guru ini adalah menyampaikan masalah yang akan dipecah secara kelompok. Pada saat aktivitas guru, maka aktivitas siswanya adalah kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Begitu pula dengan mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sintaknya harus mengerti dulu teman-teman. Pertama orientasi, kedua mengorganisasi, ketiga baru membimbing, yang keempat adalah baru mengembangkan, yang terakhir adalah pasti menganalisis dan mengevaluasi. Jadi langkah atau sintak ini teman-teman harus hafal aktivitas guru dan aktivitas siswanya. Minimal cirinya saja dulu. Oke? Nah, kita kembali ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini menjelaskan tujuan pembelajaran. Kalau misalkan tujuan pembelajaran itu adanya di mana? Apakah di orientasi, membimbing, atau mengembangkan penyajian hasil karya? Jelas ya teman-teman ya, kalau misalkan memberikan tujuan pembelajaran,
kemudian proses pembelajaran memotivasi peserta didik terlibat dalam aktivitas pemecahkan masalah, maka ada di yang C, orientasi peserta didik kepada masalah. Karena kalau tujuan pembelajaran ini kan disampaikan di awal pembelajaran ya teman-teman. Kalau di awal pembelajaran kan sintak pertama adalah orientasi kepada peserta didik terhadap masalah tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya itu soal nomor 3. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Termasuk tahap pembelajaran discovery learning di kegiatan guru. Pada tahap apa nih teman-teman? Apakah pada tahap pengumpulan data, apa pada tahap pernyataan identifikasi masalah atau pembuktian, atau pada tahap pengolahan data? Lihat di sini kata kuncinya. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi. Kata kuncinya di pengumpulan informasi. Oke, yang sebanyak-banyaknya. Berarti kalau pengumpulan informasi berarti apa? Pengumpulan apa? Yes, adalah pengumpulan data, yaitu data collection. Kita akan bahas dulu keseluruhannya teman-teman ya. Nah, pada saat data collection atau pengumpulan data, itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesisnya, dugaan sementara siswa tersebut. Kemudian ada pada tahap problem statement. Pada saat problem statement ini, memberikan kesempatan kepada siswa, si guru ini mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan ajar, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Nah, itu pada problem statement. Nah, kemudian pada verifikasi atau pembuktian, di sini jelas kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi ada hubungannya enggak dengan hasil data pada saat proses tersebut. Kemudian yang terakhir adalah data processing atau pengolahan data. Pengolahan data adalah yang sudah diverifikasi, sudah melalui problem statement, sudah pengumpulan data, langsung di pengolahan data. Pengolahan data adalah mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu ditafsirkan. Nah, ini urutannya pada saat discovery learning teman-teman. Maka dari itu soal nomor 3 itu masuk ke jawaban yang A, pengumpulan data. Di sini ada kata kuncinya adalah mengumumkan informasi. Oke, gampang ya teman-teman ya. Sebenarnya soal itu nggak harus semuanya dibaca, asal teman-teman tahu kata kuncinya masing-masing. Nah, udah pengen tahu bagaimana cara melihat kata kuncinya soal, banyak-banyak menaklukkan soal. Jadi kalau misalkan soal itu teman-teman udah banyak menaklukkan soal, pembahasannya udah paham, maka teman-teman akan paham, oh soal ini kata kuncinya ini, pasti jawabannya tidak jauh daripada opsi ini, seperti itu. Semangat ya teman-teman ya. Kemudian lanjut di soal nomor 4. Nomor 4 ini adalah soalnya peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Ini masih discovery learning ya teman-teman ya. Dihubungkan dengan hasil pengolahan data termasuk tahap pembelajaran discovery learning di kegiatan siswa pada tahap apa nih. Nah, oke, pada kesempatan di soal nomor 4 ini saya akan menjelaskan keseluruhan tahapan pada saat discovery learning yang tadi belum dijelaskan. Nah, yang poin A adalah menarik kesimpulan. Oke, di menarik kesimpulan ini adalah siswa dapat mencari kesimpulan dari sebuah penelitian yang ada atau menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Itu adalah menarik kesimpulan. Nah, kemudian yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran seperti tadi. Oke, pengumpulan data sudah dikatakan bahwa pengumpulan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian pembuktian tadi sudah dijawabkan adalah melakukan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh dengan membuktikan bahwa benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan tadi. Seperti itu. Kira-kira teman-teman jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya, pembuktian atau verifikasi. Di sini ada kata kuncinya itu adalah pemeriksaan secara cermat. Kalau pemeriksaan itu kan berarti kan diverifikasi. Kalau verifikasi udah pasti pembuktian. Jawabannya adalah yang D. Karena di sini tidak mengumpulkan informasi, jelas tidak masuk di data collection ya teman-teman ya. Apalagi tentang identifikasi masalah dan menarik kesimpulan. Jadi nomor 4 ini kata kunci yang paling menonjol adalah di D,
di verification. Oke, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ke soal nomor 5. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Sebagai suatu kegiatan sistematis, penelitian ini harus dilakukan dengan metode tertentu yang dikenal dengan istilah apa? Teman-teman harus tahu dulu nih istilah-istilah pada penelitian. Yang pertama nih, lihat nih teman-teman. Opsi A itu instrumen penelitian. Kalau instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk meneliti. Oke, instrumennya apa? Berarti instrumen itu adalah alat. Nah, kalau misalkan alat, kemudian yang B adalah lembaga. Lembaga itu adalah sebuah wadah untuk melakukan sebuah riset. Ya, lembaga itu kan sebuah wadahnya. Nah, kemudian yang C adalah metode. Metode ini adalah cara yang digunakan pada saat penelitian. D ini adalah manajemen penelitian. Manajemen penelitian adalah bagaimana caranya memanajemen pada saat penelitian. Sedangkan yang nomor 5 ini penyelidikan secara sistematis. Sistematis itu berurutan. Kalau berurutan itu adalah A ke B ke C. Ini adalah harus digunakan sebuah cara. Oke, dengan metode tertentu. Ini sudah ada kata kunci pada dalam metode tertentu. Berarti yang termasuk ke dalam soal ini yang jawaban yang paling mendekati adalah metode penelitian. Karena penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis dan empiris. Oke, itu adalah dengan menggunakan metode penelitian. Terima kasih. Sekarang ke soal nomor 6. Instrumen pengumpulan data dilihat sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Menurutnya lagi, bagian tersebut penting digunakan agar kegiatan pengumpulan data menjadi lebih mudah dan sistematis. Serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, kemampuan hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian termasuk dalam instrumen apa, teman-teman? Ada yang disebut dengan instrumen angket, instrumen tes, instrumen kuesioner, atau yang D adalah wawancara. Coba lihat di soalnya. Di sini adalah sebagai alat bantu, sebagai berarti semuanya instrumen ya teman-teman ya. Tinggal kita menentukan nih. Oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Oke, semuanya ya, ini semuanya bisa untuk mengumpulkan data. Nah, apa yang membuat dia daya beda dengan jawaban yang lain? Di sini ada kegiatan pengumpulan data menjadi lebih mudah dan sistematis dengan menggunakan serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, kemampuan hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu. Berarti kalau misalkan lembar kerja siswa, kemudian intelijensi itu lebih kepada instrumen tes teman-teman ya, karena dia harus menggunakan kognitifnya untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Oke, kalau misalkan kita angket itu kan angket itu kan pertanyaan secara langsung. Nah, kalau misalkan kuesioner itu kan pertanyaan secara langsung dan tidak langsung. Perbedaannya kan angket dan kuesioner seperti itu. Kalau wawancara adalah pemberian pertanyaan oleh seseorang kepada narasumber sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang valid seperti itu kan teman-teman. Tapi kalau di sini ada alat bantu berupa lembar kerja dan mengukur intelijensi juga, berarti dia lebih kepada instrumen tes. Karena tes dapat berupa serangkaian pelatihan-latihan lembar kerja juga nih teman-teman, dan memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, dan kemampuan hingga bakat yang dimiliki. Seperti tes kepribadian, tes minat bakat, tes potensi akademik, tes pencapaian, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang nomor 6 ini adalah jawabannya adalah yang tes seperti itu. Lanjut di soal nomor 7. Bu Linda menggunakan media yang berupa bagan di dalamnya terdapat konsep atau materi dan juga kata kunci yang akan diajarkan. Dalam kegiatan pembelajaran, Bu Linda dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media apa nih yang akan diajarkan oleh Bu Linda? Karena di sini ada kata kuncinya teman-teman, media yang berupa bagan. Oke, kalau berupa bagan berarti apa nih? Sambung atas tidak, checklist tidak. Karena seperti itu kan, bukan berupa bagan kan teman-teman. Flowchart atau textbook. Kalau misalkan berupa bagan itu lebih kepada flowchart teman-teman. Kalau flowchart kan seperti ini. Seperti itu kan. Nah, misalkan bentuknya berbeda-beda.
nih lain sebagainya. Nah kalau sama flowchart itu lebih kepada media yang berupa bagan-bagan, kemudian ada kata kuncinya masing-masing, seperti itu teman-teman. Jadi menurut Istiani, media flowchart merupakan media yang berupa bagan di dalamnya terdapat konsep atau materi dan juga kata kunci yang akan diajarkan. Sedangkan menurut Nur Fitria mengumumkan bahwa media flowchart merupakan salah satu alternatif media pembelajaran yang baru dan belum banyak dipakai. Jadi Bu Linda ini menggunakan media flowchart teman-teman. Oke. Soal nomor 8. Nomor 8 ini tentang penilaian ya teman-teman ya. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, termasuk ke dalam prinsip penilaian apa? Teman-teman masih hafal nggak prinsip-prinsip penilaian yang sudah pernah diajarkan di bangku perkuliahan? Kalau misalkan teman-teman belum hafal, nanti saya akan memberikan e-book pedagoginya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya di deskripsi. Nah nanti di deskripsi saya akan menyertakan linknya ya teman-teman ya. Nah yang saya akan sertakan, maka di sini saya akan menjelaskan secara lisan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ada 9 prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih. Sahih ini adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian ada yang namanya objektif. Objektif ini adalah penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, kemudian yang ketiga adalah adil. Adil ini adalah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, atau status sosial lainnya. Bahkan ke gender juga. Oke, tidak boleh. Nah, ini disebut dengan adil. Nah, kemudian yang 4 adalah terpadu. Terpadu ini berarti penilaian oleh pendidik atau guru merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Oke, jadi kalau misalkan sudah melakukan pemberian materi, maka terakhirnya adalah penilaian, seperti itu. Nah, kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek. Kita tahu kan aspeknya, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, seperti itu kan teman-teman ya. Nah, kemudian yang 7 adalah sistematis. Sistematis ini adalah penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi sistematis ini adalah penilaian sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menilai kemampuan peserta didik dengan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian nomor 8 adalah beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan. Seperti KKM ada berapa, itu kan beracuan kriteria. Kemudian nomor 9 yaitu akuntabel. Akuntabel ini adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Misalkan ada orang yang datang ke sekolah, kenapa anak saya nilainya 60 padahal ulangannya 9, kemudian banyak ulang-ulang yang besar, tapi seorang guru bisa menerangkannya bahwa anak ibu seperti ini kalau di kelas. Nah, itu adalah akuntabel, bisa memberikan penilaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi nomor 8 ini lebih kemana nih teman-teman? Jadi jawaban nomor 8 ini adalah yang A ya teman-teman ya, objektif ya. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Oke, tadi sudah dikatakan. Nah, sekarang nomor 9. Nanti kita ada di nomor 10 itu ada contoh konkret tentang prinsip penilaian yang dilakukan oleh seorang guru. Nomor 9 ini penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya. Nah, tadi udah disebutkan nih teman-teman, ada 9 prinsip. Termasuk kemana nih teman-teman? Ya, karena nggak boleh ada perbedaan gender ya teman-teman ya. 9 itu masuk ke, ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah yang B. Prinsip penilaian adil adalah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi atau gender. Jadi adanya perbedaan penilaian hasil belajar karena berbeda capaian hasil belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai, seperti itu. Nah, sekarang nomor 10 ini soalnya tentang penerapan prinsip penilaiannya. Jadi di bawah ini yang termasuk ke dalam prinsip penilaian bersifat akuntabel. Akuntabel itu adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil. Menurut teman-teman seperti apa? Silakan dibaca. Apakah A, dalam pelajaran Penjaskes, guru menilai kompetensi siswa pada materi renang penilaian dianggap valid jika menggunakan tes praktek langsung? Apakah yang B, guru matematika melakukan KBM secara terencana? Apakah yang C, penilaian harus bersifat transparan? Ataukah yang D,
Guru Penjaskes laki-laki hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik kemudian memberi perlakuan khusus. Apakah yang guru dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait tentang proses penilaian teknik, penilaian prosedur dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Silakan teman-teman dijawab di kolom komentar ya. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Silakan. Mudah-mudahan materi ini teman-teman bisa membantu kelulusan di tes substantif dan teman-teman bisa mendapatkan ebook belajar prajab beserta pembahasannya di 150 soal. Tinggal chat di 087723317506. Namanya admin kami namanya Mintera. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.